Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mengelola aspek-aspek pembelajaran seperti manajemen, pengarahan, dan memberdayakan guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, guru, dan segenap warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan supervisi untuk memberdayakan segenap kemampuan guru dalam memimpin pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengelola dimensi-dimensi internal sekolah seperti penetapan visi, misi, dan juga tujuan sekolah, penataan pembelajaran, dan peningkatan iklim pembelajaran. Saya Hadi Sumanto, Kepala SD Negeri Mekarjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, untuk Jambore GTK 2024. Nama saya Hadi Sumanto SPDSD, Kepala SD Negeri Mekarjaya. Saya dilantik pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Kemudian saya melaksanakan tugas berdasarkan TMT pada SK saya tanggal 14 Juli 2023. Ini adalah kondisi sekolah kami pada saat awal saya melaksanakan tugas di SD Negeri Mekarjaya. Diawali dari ruangan kelas yang saat ini difungsikan sebagai ruangan kantor karena sekolah kami sampai saat ini secara khusus belum memiliki ruangan kantor. Yang tentu ruangan tersebut pada saat itu kondisinya seperti yang dilihat dalam video ini, yang menurut saya minim sekali penataan dan perawatan. Saat itu saya terus melakukan analisa lingkungan sekolah dari segi kondisi fisik, psikis, dan karakteristik lingkungan dan budaya sekitar sekolah. Hal ini penting bagi saya untuk menemukan kondisi awal tersebut untuk menentukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Kondisi fisik bangunan yang meliputi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran sangatlah minim. Kegiatan pembelajaran siswa yang sifatnya outdoor harus berkutat dengan debu di musim kemarau dan becek serta genangan air di musim hujan, karena lapang sekolah kami masih beralaskan tanah. Menyikapi segala keterbatasan yang ada, kiranya dipandang perlu bagi saya untuk mengawali kiprah saya di SD Negeri Mekarjaya dengan menyusun kembali visi, misi, dan tujuan sekolah dengan standar rasional dan terukur untuk dapat dilaksanakan dan direalisasikan target pencapaiannya. Tidak hanya menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, tetapi hal tersebut saya sosialisasikan juga tentu harus sampai informasinya kepada para guru, jajaran komite, peserta didik, dan orang tua wali siswa, tentu dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Diawali penyampaian visi dan misi di lingkungan internal sekolah, yaitu kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Mekarjaya. Hal ini merupakan salah satu bagian daripada tugas fungsi saya sebagai kepala sekolah untuk, menyampaikan visi dan misi atau tujuan sekolah kita ini kepada Bapak dan Ibu. Dan tentu saja visi dan misi beserta tujuan ini perlu kita pahami bersama, perlu kita hayati dan juga maknai bersama karena ini adalah merupakan bagian daripada proses mimpi-mimpi kita yang memang, perlu kita wujudkan seperti itu Bapak dan Ibu. Pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini akan dilaksanakan secara bertahap, begitu sesuai dengan proses capaian, lapor mutu kita. Dan kebetulan tahun ini 2024 sekolah kita, diberikan rekomendasi oleh Kemendikbud bahwa dalam hal proses peningkatan kualitas mutu pendidikan itu terkonsentrasi pada bagaimana seorang kepala sekolah bisa mengkomunikasikan agar bisa dipahami bersama terkait dengan pelaksanaan visi, misi, dan juga tujuan sekolah, seperti itu Bapak dan Ibu. Dalam upaya penyampaian visi, misi, dan tujuan sekolah, saya mengundang orang tua wali siswa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan setempat. Hal ini saya lakukan sebagai langkah untuk mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, sebagaimana yang dimaksud dengan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen pendukung kemajuan bagi sekolah kami. Upaya internal terus saya lakukan dengan langkah membangun komunikasi yang harmonis bersama para guru dengan meningkatkan eskalasi dan intensitas rapat rutin untuk membahas dan berdiskusi terkait dengan rencana
dan agenda dalam rangka melakukan perbaikan dalam setiap aspek untuk perubahan kemajuan sekolah kami yang atas dasar pengakuan bersama disadari mengenai hal yang menjadi poin dari kelemahan dan kekurangan selama ini. Selain daripada itu, saya juga menghadirkan pengawas sekolah, koordinator satuan pendidikan, untuk senantiasa memberikan input dan influence kebajikan bagi sekolah kami dalam proses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Dalam pengembangan lain, saya mencoba untuk membangun komunikasi, relasi, dan kolaborasi dengan sekolah lain dalam satuan wilayah terdekat untuk selalu berdiskusi dan berbagi terkait strategi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Kami membicarakan konsep-konsep kemajuan bersama, baik dalam forum kecil antar sekolah maupun dalam skup yang lebih luas, yaitu FK3S. Hal ini penting bagi saya untuk senantiasa saling membangun motivasi untuk kemajuan pendidikan yang dimimpikan. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi pendidik yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas peserta didik dan mutu satuan pendidikan. Saya bersama 3 kepala sekolah terdekat menggagas untuk membentuk komunitas belajar lintas sekolah. Komunitas belajar ini dibangun untuk mewadahi para pendidik agar senantiasa berdiskusi, berbagi, dan berkolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi dirinya secara bersama dalam membangun semangat, kekeluargaan, dan motivasi kebajikan, serta saling menularkan pengaruh positif yang diharapkan dapat memberi dampak perubahan yang signifikan bagi sekolah kami. Kembali fokus ke satuan pendidikan yang saya pimpin. Setelah kami bersama-sama menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, saya dan guru-guru secara bersama-sama menerjemahkan hal tersebut melalui analisis perencanaan program sekolah dari mulai penyusunan RKT, RKJM, RAKS, dan analisis terhadap tantangan yang mungkin dihadapi serta strategi pemecahannya. Selain daripada itu, kami mulai petualangan kiprah dengan menjalankan program sekolah baik sasaran peningkatan kualitas pembelajaran siswa maupun peningkatan kompetensi guru, serta penataan fisik sekolah dengan mengutamakan skala prioritas. Kegiatan pramuka, keagamaan, dan bakti sosial kepada jompo dan warga sekitar yang tidak mampu merupakan cara kami dalam mengaktualisasi pengembangan pendidikan karakter agar hal ini dapat betul-betul dirasakan dan menjadi nilai positif yang melekat dalam diri peserta didik. Dalam upaya lain, dengan sasaran penataan lingkungan fisik sekolah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara guru, komite, dan orang tua siswa, saya melakukan langkah konkret dalam menciptakan kenyamanan yang layak dan proporsional untuk menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik. Diawali dengan pengerasan lapang sekolah, pengecatan dalam dan luar ruangan sekolah, serta arahan kepada para guru untuk menata kelasnya dengan konsep representatif untuk pelaksanaan Merdeka Belajar. Penataan halaman sekolah, relokasi dan alih fungsi ruangan, yaitu memberdayakan ruangan perpustakaan sekolah yang semula tidak tertata dengan baik, kami fungsikan sebagai ruangan kantor tempat kami melakukan aktivitas diskusi, berbagi, merencanakan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari setiap proses yang telah kami jalankan. Pengaktifan komunitas belajar sekolah memberi ruang yang terbuka kepada setiap guru untuk berbagi mengenai keberagaman kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, keberadaan ruang coaching merupakan langkah yang saya lakukan untuk menggali dan mengeksplorasi setiap hambatan guru dan peserta didik berasaskan kemampuan, bakat, minat, serta potensi yang dimilikinya. Apapun yang menjadi capaian saya saat ini, tentu bukanlah sebuah akhir dari keberhasilan, karena 3/4 perjalanan belum saya lalui, dan akan menjadi target capaian di hari esok dan masa yang akan datang. Dan sangat disadari, begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Namun saya yakin dan percaya perubahan kecil yang dilakukan secara bersama-sama dan konsisten akan memberikan dampak yang luar biasa untuk saat ini dan masa yang akan datang.